Salam. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, sebentar kita akan mendengar firman Tuhan, pesan Tuhan buat kita semua. Tetapi sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, Bapa kami yang baik, yang penuh kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur Tuhan kalau pagi hari ini Tuhan mempersatukan kami beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Dan sebentar kami mau dengar firman Allah, pesan Tuhan buat kami. Kuduskan hati pikiran kami, roh kami, sucikan segala dosa-dosa kami dengan darah Yesus, dengan firman Allah, dengan kuasa Roh Kudus, agar kami dapat menerima firman Allah dan dapat mengerti firman-Mu dan dapat melakukan firman-Mu. Biar Roh Kudus berkata-kata melalui hamba-Mu. Kami siap membuka hati kami untuk firman Allah. Kami serahkan acara ini sampai selesai dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara kasih Tuhan, sebagaimana minggu-minggu yang lewat kita sudah berbicara tentang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Dan kita akan masuk terus dalam pimpinan Roh Kudus. Dan di dalam pimpinan Roh Kudus ini cukup banyak penguraiannya. Mulai dari Kejadian sampai Wahyu, semuanya harus dipimpin Roh Kudus. Karena firman Allah berkata dalam Korintus, huruf mematikan, tetapi Roh Kudus yang menghidupkan. Jadi dari Kejadian sampai Wahyu itu semua Alkitab. Tidak bisa dikurangkan, tidak bisa ditambah. Dan semuanya harus dipimpin Roh Kudus. Baru hidup dan berkuasa. Sehingga kita merasakan buahnya. Kita merasakan mujizatnya. Kita merasakan berkatnya. Mari kita akan baca firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 13 dan ayat 14. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ayat 14. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara kasih Tuhan, tema firman Tuhan pada saat pagi hari ini yaitu kita dipimpin dalam seluruh kebenaran firman Allah. Dan itu bisa terjadi oleh karena Roh Kudus, roh kebenaran itu. Jadi kebenaran firman Allah ini harus kita pelajari, kita tahu, dan kita melakukannya, dan kita mengalaminya, merasakannya, kuasanya, berkatnya, mujizatnya, kesembuhan, dan yang lain-lain. Contoh, sebagaimana yang pertama tentang Roh Kudus yang sudah kita dengar, yaitu Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4. Tanda orang yang dipenuhi Roh Kudus, rasul-rasul bersama Ibu Maria dan 120 orang di kamar loteng Yerusalem. Waktu hari ke-50 Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudus. Waktu itu kita sudah mendengar tanda penuh Roh Kudus berkata-kata berbahasa roh, karena berrahasia dengan Tuhan. Tetapi sekarang kita akan bahas lagi, sebelum berbahasa roh, ada dua lagi tanda yang belum kita bahas. Memang waktu itu sudah saya baca dan saya terangkan sedikit. Tapi sekarang kita akan bahas, yaitu angin dan api. Angin adalah tanda Roh Kudus, di mana angin datang kepada Nabi Elia dalam Perjanjian Lama.
Sehingga roh Allah berbicara apa yang perlu dikerjakan oleh Elia. Contoh, waktu angin besar datang, waktu itu Tuhan belum berbicara. Datang petir, Tuhan tidak berbicara. Tapi datang angin sepoi-sepoi, angin pelan-pelan, sehingga Tuhan berbicara kepada Elia. Apa kerjamu di situ, Elia? Tuhan tahu hati saya, bahwa saya bekerja segiat-giatnya, sekuat-kuatnya, sepenuh-penuhnya, dengan hati yang tulus, tubuh, jiwa, dan roh, hanya untuk Tuhan. Saudara-saudara kasih Tuhan, banyak contoh bahwa dalam angin Tuhan berbicara, yaitu menandakan roh Allah. Untuk kita angin itu mendatangkan sukacita, damai sejahtera. Contoh kesaksian, dulu di Palembang waktu masih muda, waktu saya diajak ke gereja, sudah hampir 2 tahun saya jarang ke gereja. Jarang ke gereja karena kerjanya dulu di hutan di Riau, di Pekanbaru, dan juga berlayar. Mungkin di antara 2 tahun itu mungkin terhitung paling-paling tidak sampai 10 kali ke gereja. Jadi timbullah banyak penyakit, yaitu tiap hari pusing kepala, tiap hari harus makan pel bodrek, diare, tidak bisa makan cabai, tidak bisa minum kopi, tidur hanya 3 jam. Dan kalau saya tidur, datang iblis mencekik dan saya mau bunuh diri. Tapi waktu di Palembang, di mana teman mengajak saya ke gereja, memang karena saya ada sakit. Tadinya sebenarnya saya tidak sejahtera ikut, tapi karena teman kerja, pimpinan saya kerja di Pelaju di Palembang, maka saya datang. Waktu diundang orang sakit, didoakanlah sakit saya sembuh, sehingga ada angin kesembuhan. Yang tadinya saya susah, yang tadinya saya mau putus asa, yang tadinya saya tidak bisa tidur, maka saya sudah doakan sembuh, saya langsung bisa tidur 6 jam. Terus saya merasakan damai sukacita. Kemudian saya tidak mau bunuh diri lagi. Ada damai sejahtera, ada angin, Roh Kudus memberikan damai sejahtera, kesembuhan di dalam diri saya. Jadi kalau saudara ada kesusahan, mintalah Roh Kudus, maka nanti akan datang angin, Roh Kudus memberikan damai sukacita. Yang kedua, ada api. Api, datang Tuhan berbicara melalui api. Di mana waktu Musa menggembalakan kambing domba, tiba-tiba ada api di semak-semak, maka Roh Tuhan berbicara, Musa, 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 buka sepatumu, karena tempat ini tempat yang kudus. Sehingga Musa membuka sepatunya, dan dia menjawab kepada Tuhan, ada apa? Maka Tuhan mau menyuruh Musa untuk pergi ke Mesir untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Jadi itu dalam perjanjian lama, api di mana datang kepada Yesaya. Waktu suara Tuhan memanggil dia, dia langsung berkata, aku najis, mulutku kata-kata najis, kata-kata kotor, kata-kata yang tidak baik. Tapi datang Tuhan berkata melalui malaikatnya, api, bara api akan datang membakar dosa-dosamu. Jadi saudara-saudara, kalau datang api Roh Kudus membakar dosa kita, sama itu seperti api membakar kayu arang. Kayu arang kalau kita lihat hitam, kalau dipotong-potong tetap hitam. Tapi kalau kita bakar dengan api, warna hitamnya tidak ada lagi, yang ada apinya. Jadi demikian juga kita, kalau datang api Roh Kudus, maka dosa-dosa kita akan diampuni. Yang tadinya suka bohong, bohongnya dibakar. Yang tadinya sakit hati tersinggung, dosa-dosanya dibakar oleh api Roh Kudus. Dan itu terus mengalami proses. Jadi angin memberikan hembusan angin segar, kesembuhan. Api membakar dosa-dosa. Yang tadinya loyo-loyo, semangat memuji Tuhan, melayani Tuhan, berapi-api.
Dosa-dosa kita hilang, hidup lama hilang, sehingga kita hidup baru. Ada buah-buah yang baru dari Roh Kudus. Baru angin, api, baru berkata-kata, berbahasa roh. Di dalam perjanjian lama, Roh Tuhan hanya berbicara melalui angin dan api. Bahasa roh tidak ada. Tetapi sesudah datang Yesus, sesudah dia naik ke sorga, 10 hari di sorga, baru curahkan Roh Kudus. Baru murid-murid berbahasa roh, yaitu di kamar loteng Yerusalem. Jadi kelebihan kita dalam perjanjian baru, sesudah datang Yesus, sesudah curahkan Roh Kudus, berkata-kata berbahasa roh. Kenapa? Karena kita berrahasia dengan Tuhan. Itu 1 Korintus 14 ayat 2. Iblis tidak mengerti bahasa itu, manusia pun tidak mengerti, tapi kita berrahasia dengan Tuhan. Biarpun itu namanya tanda, tapi jangan dilarang, kata firman Allah. Karena itu membangun iman kita. Maka sebab itu kita disuruh berbahasa roh itu berdoa dalam bahasa roh itu kepada Tuhan, supaya nanti ada artinya dalam bahasa roh itu, apa yang perlu kita kerjakan. Jadi sebab itulah, Bapak Ibu saudara-saudara kasih dalam Tuhan, roh kebenaran, Roh Kudus ini akan memberitahu kepada kita apa yang mau terjadi. Itulah nubuatan, itulah marifat, yaitu 9 karunia Roh Kudus dalam 1 Korintus pasal 12. Dan juga buah-buah Roh Kudus. Karena tadi pembacaan firman Allah tadi dalam Injil Yohanes pasal 16, Roh Kudus itu datangnya dari Yesus dan untuk memuliakan nama Yesus. Artinya, siapapun kita, hamba-hamba Tuhan, yang dikaruniakan Tuhan dipakai ke sebuah mujizat, yang lumpuh berjalan, yang buta bisa melihat, yang tuli bisa mendengar, bahkan mungkin yang mati bangkit. Tetapi semuanya itu kasih karunia Tuhan. Dan kita harus memuliakan nama Tuhan. Kita harus kembalikan kemuliaan, kekuasaan, kehormatan hanya bagi Tuhan Yesus. Dan ingat, di dalam Roma pasal 8 berkata bahwa Roh Kudus itu gunanya yaitu membangkitkan Yesus. Saya akan bacakan Roma 8 ayat 11. Dan jika roh dia itu Roh Kudus yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia itu Roh Kudus yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya, Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Jadi saudaraku, luar biasa gunanya Roh Kudus ini, hebat, luar biasa. Huruf mematikan, tapi Roh Kudus menghidupkan. Maka kita akan bebaskan Roh Kudus bekerja. Kita izinkan Roh Kudus bekerja dengan dasar. Roh Kudus yang ada sama Yesus waktu dia keluar dari baptisan air di Sungai Yordan, dibaptis satu seperti Yesus baptis salam di sungai, maka langsung dia dibaptis oleh Roh Kudus. Ada lambang Roh Kudus yaitu burung merpati. Dan kemudian kita melihat Roh Kudus itulah nanti yang memakai Yesus mengajar 3,5 tahun. Dan sesudah dia mati, Roh Kudus tetap ada sama dia. Sesudah dia bangkit dari hari ketiga, Roh Kudus itu, kata firman Tuhan dalam Roma pasal 8 ayat 11 ini, Roh Kudus itu yang ada sama Yesus, itulah menghidupkan Yesus dari kuburan. Luar biasa. Roh Kudus yang ada sama Yesus membangkitkan Yesus dari kuburan. Kita lihat dari dalam Injil Yohanes pasal 16, Roh Kudus itu datangnya dari Yesus dan memakai Yesus. Dan sesudah Yesus mati, bangkit dari kematian, Roh Kudus itu juga, kuasa Roh Kudus itu membangkitkan Yesus. Dan Roh Kudus itu juga menaikkan Yesus naik ke surga. Luar biasa. Dan Roh Kudus yang ada sama kita itu juga nanti membangkitkan kita dari kuburan, kita yang mati. Kalau kita diangkat kepada belantara, Roh Kudus itu juga yang mengangkat kita kepada belantara. Jadi sebab itulah Bapak Ibu saudara-saudara kasih dalam Tuhan, siapapun yang mendengar firman Tuhan ini, mari, betapa penting kuasa Roh Kudus ini. Karena tanpa Roh Kudus kita tidak bisa masuk surga. Kita tidak bisa masuk surga. Semua ada ayatnya dalam firman Allah. Sedangkan Yesus sendiri
naik ke surga karena Roh Kudus. Bangkit dari kuburan karena Roh Kudus. Kita pun nanti mati dan bangkit dari kuburan karena Roh Kudus. Dan kita yang hidup diraihkan ke padang belantara karena Roh Kudus. Nanti berjumpa dengan Tuhan di udara, perkawinan anak domba Allah dalam Wahyu, nanti karena Roh Kudus. Luar biasa. Jadi Roh Kudus ini harus, siapapun kita semua umat Kristiani, saya tidak memilih-milih siapapun, karena musuh kita hanya iblis, tidak organisasi A, B, C, tidak. Tapi Tuhan kita hanya satu, Yesus, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Jadi sebab itulah Roh Kudus itu kekal selama-lamanya. Maka sekarang bagaimana supaya kita dipenuhi Roh Kudus? Satu, kita harus datang kepada Yesus dengan rendah hati, mengaku segala dosa-dosa kita, sehingga kita waktu merendahkan hati, di dalam Injil Yohanes pasal 7 berkata, ayat 37 sampai 39, maka air itu akan mengalir, air Roh Kudus akan mengalir di dalam hati kita yang sudah mengaku dosa-dosa kita. Banyak orang berkata kita rendah hati. Rendah hati menurut ukuran firman bagaimana? Rendah hati mengukur ukuran firman, yaitu mengaku dosa-dosanya kepada Yesus. Semua dosa-dosanya. Biarpun sakit hati, tersinggung satu sama lain, membangun gereja besar, ada gereja yang kecil, ada gereja yang masih diruko, belum punya gereja, satu sama lain cemburu-cemburuan, itu dosa. Itu dari iblis setan. Maka itu harus dihancurkan oleh kerendahan hati, oleh darah Yesus, oleh Roh Kudus. Harus ada roh ketundukan. Yang dilihat oleh mata jasmani manusia tidak sama dilihat oleh Tuhan. Karena daging berlawanan dengan roh. Kita yang dipanggil, dipilih oleh Yesus, yang sudah dipimpin oleh Roh Kudus, kita hidup dipimpin Roh Kudus. Kita diukur dengan Roh Kudus, bukan diukur dengan daging. Jangan coba-coba saudara diukur dengan daging. Gerejanya besar, jemaatnya banyak, perpuluhannya eman. Jangan lihat itu, boleh saja tidak apa-apa, itu soal kedua ketiga. Tapi nomor satu, Roh Kudus merendahkan hati, ketundukan dalam diri kita. Jadi apa yang terjadi dalam firman Allah, mulai dari Kejadian sampai Wahyu, semuanya harus terjadi. Nanti Roh Kuduslah yang menerangkan apa yang patut kita kerjakan di masa akhir zaman ini. Jadi sebab itu, Bapak Ibu, saya pun tidak merasa lebih dari saudara. Tetapi apa yang sudah saya alami, waktu saya penuh Roh Kudus, saya dipimpin Roh Kudus, dan saya harus menyampaikan ini. Karena firman Allah berkata dalam Yehezkiel, kalau engkau tidak menyampaikan firman itu, aku tuntut dosanya kepadamu, kata Tuhan kepada Yehezkiel. Jadi apa yang sudah saya alami, Roh Kudus berkata kepada saya, hambaku Petrus, sampaikan, ini akhir zaman, Roh Kudus harus bekerja, supaya gerejaku dipersatukan dan disempurnakan. Saya tidak melihat masalah merek sekte gereja. Entah siapapun kita ini semua, kita sama dari tanah liat, kita sama seperti cacing, kita sama seperti suara, kata Yohanes Pembaptis. Kita sama semua. Tapi mari hati kita terbuka untuk Tuhan. Jangan coba-coba melawan, berbantah-bantah. Saya tidak mau melayani orang berbantah-bantah atau bertengkar. Tapi mari kita merendahkan hati sesuai dengan apa dalam firman Allah. Kalau saudara belum mengalami merendahkan hatilah, mintalah Roh Kudus kepada Tuhan. Tuhan, saya sudah mengalami kesembuhan, yaitu angin Roh Kudus. Saya sudah mengalami api Roh Kudus membakar dosa-dosa, tapi belum saya alami, yaitu bahasa roh. Ada juga sebaliknya, orang sudah mengalami bahasa roh, tapi api Roh Kudusnya belum membakar semua dosa-dosanya. Sehingga dia benci kepada suami, dia benci kepada istri, dia benci kepada pendeta lain, kepada orang lain, benci kepada penodong. Saudaraku kasih dalam Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan, saya sudah alami semua ini. Saya tidak benci kepada penodong-penodong. Ini ada Tuhan menjadi saksi. Celurit penodong saya bakar, karena saya menyampaikan nama Yesus. Di mana ada hartamu, di situ ada hatimu. Harta saya hanya Yesus. Hanya firman Allah, hanya Roh Kudus. Mari Bapak Ibu saudara-saudara kasih dalam Tuhan, masa anugerah ini banyak kesempatan untuk kita lebih sungguh-sungguh lagi datang kepada Tuhan dengan merendahkan hati. Jangan kita saling tuduh menuduh satu sama lain. Kekuatan dengan rendah hati untuk melakukan firman Tuhan itu. Kalau saya menikmati
merasakan, mengalami semua ini, itu anugerah Tuhan. Dan itu pun tetap saya masih diproses. Saya harus mau terus merendahkan hati, ketundukan dalam pimpinan firman Allah, dalam pimpinan darah Yesus, dalam pimpinan kayu salib Yesus, dalam pimpinan Roh Kudus yang murni. Apakah suara daging, apakah suara setan, apakah suara Roh Kudus. Nanti kita lihat akan buahnya. Yesus berkata, pohon itu kenal dari buahnya. Jadi saudara pun lihat buah-buah Roh Kudus dalam hidup saya, buah-buah pertobatan, buah-buah Roh Kudus, buah-buah firman Allah. Lihat, dan saya sedang diproses karena firman Allah ini untuk saya juga. Maka saya minta dengan hormat, dengan rendah hati, mari kita saling mendoakan satu sama lain sampai datang Yesus kali yang kedua mengangkat gerejanya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Amin.